Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ta'abi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wa hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Amma ba'du, para jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini mari kita lanjutkan kajian dari kitab At-Tafsir Al-Munir, yaitu sampai pada tafsir surah Al-Imran ayat 110 sampai 112 yang berjudul sebab kenapa umat Islam adalah disebut umat yang terbaik sementara ditimpakannya kehinaan dan kerendahan atas kaum Yahudi. Sababu khairiyatil ummatil islamiyah wa tarku dhillati wal maskana 'alal yahud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Kuntum khaira ummah, kamu umat Islam adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang dilahirkan, ditampilkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu mencegah dari perbuatan yang mungkar, wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah. Walau amana ahlul kitab, dan sekiranya beriman ahlul kitab, orang-orang Yahudi atau Nasrani itu, lakana khairul lahum, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Minhumul mu'minun, ada di antara mereka yang beriman, wa aktsaruhum al-fasikun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. La yadurrukum illa adza, mereka tidak akan membahayakan kamu kecuali gangguan-gangguan yang kecil saja. Wa yuqatilukum, dan apabila mereka memerangi kalian, yuwallukumul adbar, niscaya mereka mundur, berbalik ke belakang karena kalah. Summa la yunsurun, kemudian mereka tidak mendapatkan pertolongan. Duribat alaihimud dhillatu aynama tuqifu, diliputi kepada mereka itu kehinaan di mana saja mereka berada. Illa bihablin minallah wa hablin minan nas, kecuali jika mereka berpegang pada tali Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Wa ba'u bi ghadabin minallah, mereka kembali mendapat murka dari Allah. Wa dhuribat alaihimul maskanah, dan diliputi kesengsaraan selalu kepada mereka. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, yang demikian itu dikarenakan mereka itu kufur, ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq,
dan mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batasnya. Inilah jamaah sekalian, ada 3 ayat yang menjadi tema pembahasan kita pada malam hari ini sebagai kelanjutan dari ayat-ayat sebelumnya ya, yang masih bercerita bagaimana kedudukan ya umat Islam di tengah-tengah komunitas yang heterogen pada saat di Madinah. Mereka dikatakan Allah Ta'ala di sini kuntum khaira ummah, menggunakan fi'il madhi ya. Biasanya fi'il madhi digunakan untuk waktu yang sudah lewat atau sudah lampau, tetapi juga bisa bermakna waktu yang terus-menerus berlalu atau berlangsung ya. Misalnya firman Allah, wa kana Allahu ghafurur rahima ya. Kana itu fi'il madhi, adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, bukan hanya berlaku pada waktu dulu, tetapi permohonan ataupun Allah yang memiliki sifat pengampun dan penyayang terus menerus berlangsung ya, walaupun di situ menggunakan fi'il madhi ya. Nah, di sini juga demikian, walaupun di sini menggunakan fi'il madhi, bukan berarti masa posisi umat Islam sudah lewat, dikatakan sebagai umat yang terbaik ya. Bukan berarti sudah lewat, tapi ini terus menerus berlangsung, berlalu ataupun berjalan ya, kebaikan untuk umat Islam ini, tetapi memang ada syarat dan ketentuannya, yaitu nanti akan kita jelaskan ya, selama mereka melakukan praktek amar ma'ruf nahi mungkar, beriman kepada Allah, nah maka inilah yang bisa menjaga eksistensi umat Islam menjadi yang terbaik. Ayat ini sekaligus memberikan revisi ya, ataupun perubahan dari posisi umat Bani Israel yang dijelaskan pada ayat-ayat di surat Al-Baqarah ya, bahwasanya umat Bani Israel ini adalah disebutkan diantaranya ayat wa anni faddaltukum 'alal alamin, dan bahwasanya aku, kata Allah, mengutamakan kalian di atas seluruh alam. Nah, itu berlaku pada waktu dulu, umat Bani Israel diutamakan atas seluruh alam, seluruh umat pada zamannya. Nah, ketika ada umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, maka ada pergeseran ya. Inilah yang disebut dengan tadawul ataupun pergiliran waktu ya. Ada di bawah, ada di atas, di bawah lagi dan seterusnya, ada perguliran waktu di antara umat-umat ini. Nah, eranya sekarang ini adalah harusnya umat Islam menjadi umat yang terbaik selama memiliki kualifikasi seperti yang disebutkan di ayat 110 ini. Dan seharusnya gangguan ataupun serangan yang dilakukan oleh mereka itu tidak berarti ya. La yadurukum illa adza, tidaklah membahayakan apa yang mereka lakukan itu illa adza, kecuali gangguan yang sedikit saja, yang tidak signifikan. Dan mereka ini memiliki karakter yang takut. Wa ayyuqatilukum iwallukum ya. Mereka ini memiliki sifat pengecut dari dulu sampai sekarang. Nah, begitu pula yang terjadi di orang-orang Israel ya, di kawasan Palestina sana ya, walaupun berbeda ya. Apakah, kalau ada pertanyaan, apakah sama antara Bani Israel dengan negara Israel ini, maka jawabannya tidak sama persis ya. Bani Israel ini adalah keturunan Nabi Yakub yang panjang ceritanya, dan mereka ini adalah ya panjang dan menjadi umat yang disitulah lahir banyak nabi keturunannya,
Ya, banyak nabi dan rasul diangkat dari sana. Nah, sementara negara Israel ini adalah ya negara yang baru didirikan secara paksa di negara yang seharusnya adalah kawasan Palestina pada tahun 1948 ya, dengan cara-cara menggunakan paham Zionisme itu ya. Jadi ini berbeda, walaupun memang mayoritas orang yang berada di negara Israel memang mayoritas agamanya Yahudi, tapi tidak 100%. Jadi mereka di sana kurang lebih penduduknya 9,2 juta. Negara Israel ini bangsanya kurang lebih rakyatnya kurang lebih 9,2 juta. Itu mayoritas memang beragama Yahudi sekitar 6 jutaan. Dan orang-orang Yahudi di dunia ini sebenarnya minoritas ya mereka. Jumlahnya sedikit saja, sekitar hanya 15 juta saja sedunia. Yang terbanyak ya di Israel dan di Amerika, hampir sama jumlahnya ya 6 jutaan, dan yang lainnya tersebar di Kanada, di Jerman, di Prancis dan lain-lain ya. Termasuk ada di Indonesia, tapi hanya sedikit saja. Ya mungkin hanya sekitar di Indonesia ini mungkin sekitar 200-an saja ya. Kalau dulu keturunan dari zaman Belanda sampai ya cucunya sampai keturunannya mungkin totalnya 5.000-an, tapi kalau sekarang ini banyak yang sudah berpindah agama dan mungkin ya jumlahnya ya maksimal 500-an ya. Jadi mereka ini minoritas sebenarnya, tetapi ya posisi mereka biasanya memiliki posisi dan jabatan-jabatan tertentu ya, sehingga memiliki pengaruh. Nah, ini ya nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, kemudian Allah Ta'ala memberikan penjelasan di sini, "Duribat alaihimudillah." Ini mereka mendapatkan kehinaan di mana saja mereka berada, karena sifatnya yang tidak bagus, tidak punya etika, baik itu adab kepada Allah ataupun adab kepada manusia. Mereka tidak punya etika ya, sehingga dimanapun mereka mendapatkan kehinaan dan mendapatkan kesengsaraan. Waba'u bighadabin minallah, dan mereka kembali mendapatkan kemarahan ya, murka dari Allah Ta'ala, karena mereka ini adalah kaum yang kufur kepada ayat Allah dan sukanya adalah membunuh para nabi ya. Bahkan mereka juga melakukan percobaan pembunuhan kepada Nabi Muhammad SAW ya. Ada ya, mereka sebelum terusirnya Bani Nadir ya, itu mereka mencoba untuk menimpakan batu besar kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah beliau mendapatkan wahyu dari Allah lewat malaikat dan akhirnya bisa selamat ya. Dan juga Nabi SAW pernah juga dilakukan percobaan pembunuhan oleh orang-orang Yahudi ya, pada saat di Khaybar. Nah, pada saat di Khaybar itu beliau memakan daging yang diracun oleh orang-orang Yahudi, dan menurut riwayat dampak racun yang ada di daging yang beliau makan, walaupun akhirnya beliau muntahkan itu, akhirnya yang menjadikan sakitnya beliau di akhir usia beliau dan menjadikan beliau wafat. Nah, itu diantara riwayat menunjukkan atau menyebutkan diantara dampaknya adalah karena beliau pernah diracun. Itu dikatakan beliau sendiri kepada Aisyah, sakitnya itu berdampak atau menjadikan beliau sakit di akhir hayat dan menjadikan meninggal. Nah, ini kan kalau diruntut berarti kan termasuk kejahatan ya, orang Yahudi ya, yang mencoba untuk melakukan pembunuhan ya kepada Rasul kita Muhammad SAW. Jadi dosa-dosa mereka sangat banyak, sangat banyak sekali lah ya. Baiklah, berikutnya adalah tentang sebab turunnya ayat, yaitu di ayat 110. Ini beberapa riwayat, diantaranya Ikrimah dan Muqatil berkata, ayat ini turun berkaitan dengan Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, dan Salim budaknya Abu Hudzaifah. Ceritanya adalah bahwa ada dua orang Yahudi, yaitu Malik bin Al-Asayf
dan juga Wahab bin Yahuda berkata kepada mereka, sesungguhnya agama kami lebih baik daripada agama yang kalian dakwahkan, ya, daripada agama Islam kepada kami, dan kami jauh lebih baik dan lebih mulia dari kalian. Maka Allah menurunkan ayat 110 ini sebagai bantahan tidak benar statement dari dua orang Yahudi ini. Yang benar adalah umat Islam inilah yang terbaik. Kemudian ayat 110 di antara sebab turunnya diceritakan dari Muqatil berkata, suatu ketika pemuka kaum Yahudi, mereka adalah Yahra, Nu'man, Abu Rafi, Abu Yasir dan juga Surya, datang menemui orang Yahudi yang telah beriman, yaitu Abdullah bin Salam dan para sahabatnya. Lalu para pemuka kaum Yahudi tersebut mengganggu Abdullah bin Salam dan para sahabatnya karena keimanan dan keislaman mereka. Lalu Allah menurunkan ayat ini, ya. Abdullah bin Salam adalah tokoh yang dipercaya oleh orang Yahudi, tokoh yang menjadi panutan orang Yahudi. Mereka mendengarkan fatwanya, selalu mendengarkan petuahnya Abdullah bin Salam. Tetapi ketika Abdullah bin Salam masuk Islam, itu justru dimusuhi atau dikucilkan, ya, oleh orang-orang Yahudi. Jadi mereka tidak objektif dalam menerima kehadiran Abdullah bin Salam ini, ya. Jadi disindir oleh ayat 111 ini. Adapun tentang persesuaian ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya, ayat-ayat ini merupakan sebuah peneguhan hati kaum mukminin dalam berpegangan kepada Allah Ta'ala, dalam menjalankan yang hak dan mengajak kepada kebenaran. Pada waktu yang sama, ayat-ayat ini juga merupakan bentuk penyemangat bagi kaum mukminin untuk selalu menjaga ciri khusus dan karakteristik mereka dengan selalu menunaikan perintah dan menjauhi larangan, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hal ini diiringi dengan pembandingan mereka dengan keadaan ahli kitab dan penjelasan tentang sebab ditimpakannya kehinaan dan murka Allah kepada ahli kitab, ya, khususnya orang-orang Yahudi tadi. Berikutnya tentang tafsir dan penjelasan. Allah Ta'ala menjelaskan bahwa umat Islam adalah umat terbaik selama mereka masih menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar, ya, serta beriman kepada Allah dengan keimanan yang lurus, benar dan sempurna. Di dalam ayat ini, amar ma'ruf nahi mungkar didahulukan atas iman kepada Allah. Hal ini dikarenakan amar ma'ruf nahi mungkar adalah dua hal yang lebih bisa menunjukkan dan membuktikan akan keutamaan umat Islam atas umat yang lain. Juga karena iman, umat non-muslim pun mengaku kalau mereka juga beriman. Keunggulan dan keutamaan ini akan selalu dimiliki oleh umat Islam selama mereka tetap beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman, selalu menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi ciri utama umat Islam ini yang berbeda dengan umat ahlul kitab itu adalah ciri dakwahnya. Amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah dakwah, ya, memerintahkan kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar, yang buruk. Itu adalah dakwah yang merupakan identitas yang tidak dilakukan oleh orang-orang ahli kitab, sehingga mereka kenapa terjadi banyak penyimpangan dalam tasyri' ataupun syariat yang mereka miliki, karena tidak ada sensitivitas di antara mereka untuk saling mencegah dari perbuatan buruk, ya, untuk memerintahkan yang baik. Itu tidak ada semangat untuk berdakwah di antara mereka. Jadi itulah sehingga kata-kata amar ma'ruf nahi mungkar lebih dahulu daripada keimanan, karena ataupun mereka juga mengaku iman juga, tapi keimanannya tidak ada manfaatnya, ya. Sedangkan umat-umat yang lainnya telah diliputi oleh pendistorsian ataupun perubahan, ya, dan penyimpangan hakikat keimanan. Kesesatan hakikat keburukan dan kerusakan telah menyebar di antara mereka.
sehingga mereka tidak beriman dengan keimanan yang benar, tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Bentuk keimanan yang diinginkan adalah seperti yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam ayat di surat Al-Hujurat ayat 15 ya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya atau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar ya. Jadi ini adalah iman yang sebenarnya, tidak ada keraguan-raguan, tidak ragu-ragu dengan rukun-rukun iman yang sudah kita yakini ya, keberadaannya itu. Kemudian juga surat Al-Anfal ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman ialah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Ayat yang berbunyi wa tu'minuna billah, yang artinya dan kalian beriman kepada Allah, ini menjadikan iman kepada segala sesuatu yang memang wajib diimani sebagai bentuk keimanan kepada Allah. Karena orang yang hanya beriman kepada sebagian hal-hal yang wajib diimani saja, seperti Rasul atau kitab suci atau hari kebangkitan atau hisab penghitungan amal atau siksa atau pahala atau hal-hal yang wajib diimani lainnya, maka keimanan orang tersebut tidak dianggap dan ia bagaikan orang yang tidak beriman kepada Allah. Referensi ya, baik itu ayat ataupun hadis, itu rukun-rukun iman yang 6 itu biasanya hanya disingkat iman kepada Allah atau iman kepada hari akhir ya. Ya misalnya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berbicara yang baik, kalau tidak mampu maka lebih baik diam. Nah, di situ ada iman pada Allah dan hari akhir. Tidak disebutkan rukun-rukun iman yang lain ya, karena ini sudah mewakili ya. Nah, termasuk di sini tidak disebutkan 5 rukun iman yang lain dan hanya disebutkan wa tu'minuna billah, karena ketika seseorang beriman kepada Allah maka sudah mencakup iman kepada malaikatnya, kepada Rasulnya, kepada kitab-kitabnya sampai kepada qada dan qadar. Dan tidak kebalikannya ya. Ketika disebutkan iman kepada Rasul, kepada kitab atau kepada yaumul hisab, itu belum bisa mengcover keimanannya kepada Allah. Nah, kurang lebih seperti itu yang dimaksud di dalam paragraf ini ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina yakfuruna billah wa rusulihi wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafirun haqqan wa a'tadna lil kafirin a'dzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada sebagian dan mengingkari sebagian yang lain, serta bermaksud mengambil jalan tengah iman atau kafir, merekalah orang-orang kafir yang sebenarnya. Wa atadna lil kafirina adzaban muhina, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir adab yang menghinakan ya. Jadi disinilah bahayanya kita parsial ya. Parsial dalam mengambil hukum. Kita ambil sebagian, kita tinggalkan sebagian. Yang kita sukai kita ambil,
yang tidak kita sukai, kita tinggalkan misalnya, nah ini mendapat ancaman yang berat ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah ayat walau amana ahlul kitabi. Seandainya ahli kitab beriman, di sini dikatakan seandainya ahli kitab beriman. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya mereka tidak beriman. Jadi ada istilahnya mafhum mukhalafahnya ya. Ketika Allah mengatakan seandainya ahlul kitab beriman, berarti faktanya sebenarnya mereka belum atau tidak beriman. Padahal mereka beriman kepada Allah. Pengakuannya secara zahir ya. Hal ini menunjukkan bahwa keimanan mereka hanya kepada beberapa hal yang memang wajib diimani saja, tidak keseluruhannya. Nah, berdasarkan hal ini, maka bisa diambil kesimpulan bahwa beriman hanya kepada sebagian hal yang memang wajib diimani saja tidak cukup, dan imannya tersebut tidak dianggap dan ia masih disebut orang kafir ya. Ini berat ya, jadi konsekuensinya berat. Allah Ta'ala mengingatkan di surat Al-Baqarah, walaupun ditujukan kepada orang-orang ahlul kitab, tapi juga kepada kita ya. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian iman kepada sebagian Alkitab dan ingkar kepada sebagian yang lain? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya. Maka balasan orang yang melakukan seperti itu adalah hanyalah kehinaan dalam kehidupan dunia. Wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyaddil adab. Dan pada hari kiamat nanti akan dikembalikan pada adab yang sangat dahsyat ya. Ini yang saya katakan adalah mengambil parsial, hukum-hukum secara parsial saja. Ya, ini PR bagi kita semuanya ya. Yang diambil hanya hukum perdatanya saja misalnya ya. Pidananya tidak kita ambil. Nah, itu contohnya. Yang kita ambil hanya dari sisi hukum-hukum muamalatnya saja, yang enteng-enteng atau yang ringan-ringan, sementara hukum-hukum yang terkait dengan warisan misalnya itu tidak kita ambil atau tidak kita laksanakan. Hukum yang terkait dengan pemerintahan tidak dilaksanakan. Nah, ini PR bagi kita semuanya ya, mendapat kecaman yang keras, ancaman yang keras seperti di dalam penjelasan ini. Karakter orang Yahudi seperti itu ya. Mereka ahlu kitab diancam dengan ancaman-ancaman keras ini karena ada sisi parsial, mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain. Seandainya mereka beriman, maka itu tentu lebih baik bagi mereka daripada apa yang mereka pegang saat itu. Karena mereka lebih memilih dan mengutamakan agama mereka daripada agama Islam. Tidak lain dikarenakan kecintaan mereka kepada jabatan kepemimpinan dan diikuti oleh orang-orang awam. Seandainya mereka beriman, maka mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan tersebut berupa jabatan kepemimpinan, memiliki banyak pengikut dan nikmat-nikmat duniawi yang jauh lebih baik dari apa yang karenanya mereka rela lebih memilih dan mengutamakan agama yang batil. Tidak hanya itu saja, mereka juga akan mendapatkan apa yang dijanjikan kepada mereka jika seandainya mereka mau beriman, yaitu mereka diberi pahala 2 kali lipat ya. Unsur-unsur berupa amar ma'ruf nahi mungkar dan iman kepada Allah Ta'ala ini ditambah dengan unsur-unsur keimanan yang lainnya adalah yang menjadi sebab kenapa umat Islam adalah umat yang terbaik. Keistimewaan ini tidak akan tetap dimiliki oleh umat Islam kecuali hanya dengan cara tetap menjaga ketiga unsur ini. Tadi sudah saya sebutkan ya, kata-kata kuntum memang fi'il madhi, tetapi bisa berlaku terus-menerus dengan syarat dan ketentuan tadi. Selama 3 syarat, 3 unsur tadi kita lakukan terus-menerus.
Kalau ditinggalkan berarti kita bergeser dari umat terbaik menjadi umat yang terhina ya. Ibnu Jarir at-Tabari meriwayatkan dari Qatadah, ia berkata, telah sampai kepada kami bahwa suatu saat ketika tatkala Umar bin Khattab sedang menunaikan ibadah haji, ia melihat orang-orang yang tenang-tenang saja, seolah-olah tidak memiliki tanggungan kewajiban. Lalu ia membacakan ayat 110 surat Ali Imran ini, lalu berkata, barang siapa yang ingin masuk ke dalam umat ini, maka ia harus menunaikan syarat Allah yang telah disyaratkannya untuk umat ini ya. Jadi ini merupakan penjelasan ya, penegasan yang disampaikan ulang oleh Umar bin Khattab kepada generasi sahabat sebagian saat itu ya, yang seolah-olah tidak memiliki tanggung jawab ataupun tidak memiliki jiddiyah, kesungguhan ya, tenang-tenang saja, padahal kewajiban yang ada di pundak mereka berat. Nah, maka inilah juga menjadi peringatan bagi kita semuanya. Barang siapa yang tidak memiliki sifat-sifat ini, maka ia menyerupai kaum ahli kitab yang dicela dan dikecam oleh Allah dalam ayat di surat Al-Maidah 79. Ini sifat karakter orang ahli kitab ya, terutama orang Yahudi. Kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu labi sama kanu yaf'alun. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan kemungkaran yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Ini ciri khas mereka yang tidak ada tradisi dakwah di antara mereka. Oleh karena itu ketika Allah memuji umat Islam karena sifat dan unsur-unsur yang mereka miliki ini, maka selanjutnya Allah mencela dan mengecam ahli kitab seperti berikut. Seandainya ahli kitab beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka hal itu tentu jauh lebih baik bagi mereka. Hal ini dikarenakan mereka hanya beriman kepada sebagian isi kitab dan mengingkari sebagian yang lain. Mereka hanya beriman kepada sebagian Rasul ya, seperti Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, namun mereka kufur dan ingkar kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal kitab suci mereka memuat tentang berita gembira kedatangan beliau dan memuat penjelasan tentang sifat-sifat beliau. Sudah jelas dan terang benderang disebutkan dalam kitab-kitab mereka nabi akhir zaman ya. Tetapi pada saat datang kenabian akhir zaman ini mereka tolak. Hanya saja celaan dan kecaman ini tidak bersifat umum dan digeneralisasikan kepada seluruh individu ahli kitab. Oleh karena itu Allah Ta'ala langsung menyebutkan pengecualian, yaitu bahwa ada sebagian individu-individu ahli kitab yang beriman dengan keimanan yang benar dan sesungguhnya, seperti Abdullah bin Salam dan para sahabatnya, juga An-Najasyi dan keluarga besarnya masuk Islam ya, walaupun tidak sempat bertemu secara langsung dengan Rasulullah SAW, tapi masuk Islam ya. Karena tidak sempat bertemu, maka Najasyi ini tidak digolongkan generasi sahabat ya. Ada yang menyebut al-mukhadram ya, seorang yang beriman pada masa ketika Nabi masih hidup tapi tidak sempat melihat, tidak sempat berinteraksi. Ini bukan golongan sahabat, tapi ada yang menyebut istilah al-mukhadram nah, seperti Najasyi ini. Kemudian juga seperti Uwais Al-Qarni ya, yang ceritanya masyhur. Beliau datang jauh-jauh dari Yaman ingin ketemu Nabi tapi nggak ketemu. Nah, jadi hidup sesama dengan Nabi, beriman tapi nggak sempat interaksi ya. Nah, termasuk Najasyi ini dengan keluarga besarnya masuk Islam. Akan tetapi mayoritas ahli kitab adalah orang-orang yang fasik, melanggar batasan-batasan agama dan kitab suci mereka, serta bersikap membangkang di dalam kekufuran. Hanya sedikit saja di antara mereka yang beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kalian umat Islam, dan kepada apa yang diturunkan kepada mereka. Mayoritas di antara mereka berada di dalam kesesatan, kekufuran,
kefasikan dan pembangkangan. Terkadang Allah mengungkapkan dengan kata-kata al-aktsar atau rata-rata, mayoritas pada umumnya, seperti di dalam ayat ini, juga seperti di dalam ayat yang menjelaskan tentang Bani Israel, ya, diantaranya fala yu'minuna illa qalila, mereka tidak beriman kecuali sedikit saja. Dan terkadang menggunakan ungkapan kata-kata al-katsir atau kebanyakan, seperti pada ayat minhum ummatum muqtasidah wa katsirum minhum sa'a ma ya'malun. Di antara mereka ada golongan yang pertengahan, orang yang berlaku jujur dan lurus dan tidak menyimpang dari kebenaran, yang objektif, yang adil. Dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka yang tidak lurus, yang tidak adil ini. Nah, inilah ungkapan-ungkapan redaksi-redaksi di dalam Al-Quran, ya. Biasanya kefasikan akan banyak terjadi dengan semakin lama dan panjangnya waktu yang berlalu dari waktu awal datangnya agama, seperti yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam ayat di surat Al-Hadid ayat 16, ya. Ayat ini bagus sekali, ya, untuk kita baca tafsirnya, penjelasannya bagus sekali untuk kita tadaburi, ya. Allah Ta'ala berfirman, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Wala takunu kalladzina, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan kitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik, ya. Jadi ayat ini isinya bagus sekali, yang di antara beberapa kisah ayat inilah yang menjadikan hidayah Allah Ta'ala itu turun kepada seorang tabi'in, yaitu Fudail bin Iyad, yang saat itu Fudail pada saat dulu, ya, pekerjaannya sebagai perampok yang sangat ditakuti, ya. Dan pada satu saat dia akan mendatangi salah seorang kekasihnya pada malam hari. Nah, pada saat hampir, ya, datang ke rumahnya itu, beliau mendengarkan ayat ini dilantunkan. Maka keimanan menghunjam ke dadanya, tidak jadi dia mendatangi kekasihnya dan tidak jadi melangsungkan niat-niat buruknya. Dan akhirnya dia pulang, ya, dan dia akhirnya bertobat dari segala macam kesalahannya itu, menjadi ulama yang besar akhirnya, ya, yang terkenal, Fudail bin Iyad. Ayat ini juga menjadikan hidayah turun kepada seorang tabi'in yang juga terkenal, namanya Malik bin Dinar, ketika pada mimpinya bertemu dengan anaknya yang saat itu sudah wafat, meninggal dunia, anak gadisnya yang sangat dicintainya, membacakan ayat ini sehingga jatuh dan dia berada dalam keinsafannya, taubat dari segala macam dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Jadi ayat ini isinya bagus sekali, peringatan kepada kita semuanya. Kemudian Allah menyampaikan kepada para hambanya yang beriman dan menggembirakan mereka bahwa kemenangan milik mereka atas kaum ahli kitab. Allah menjelaskan bahwa ahli kitab yang fasik itu tidak akan mampu mengganggu kalian, kecuali hanya berupa gangguan-gangguan ringan saja, seperti celaan, hinaan, dan ancaman di mulut saja, usaha-usaha menghalangi dari agama Allah, mencela dan mencerca agama, membuat-buat kesyubhatan, mengubah, mendistorsi dan memanipulasi nas-nas agama, dan mencela Nabi Muhammad seperti yang dilakukan oleh para misionaris pada masa sekarang ini. Jika mereka memerangi kalian, maka mereka akan kalah. Mereka tidak akan bisa menang dan tidak bisa mengalahkan kalian selama mereka masih berada di dalam kefasikan.
dan selama kalian masih menjaga kedudukan kalian sebagai umat terbaik dengan menjaga ketiga unsur atau elemen di atas, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya keimanan. Berita gembira ini telah dapat diraih oleh umat Islam terdahulu, sehingga mereka berhasil mengalahkan kaum Yahudi Bani Qainuqa, itu terusir, terkalahkan ya. Mereka ini orang-orang yang sombong ya. Ketika kaum muslimin berhasil mengalahkan orang-orang Quraisy di perang Badar pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah, itu orang-orang Bani Qainuqa meremehkan ya, kepada umat Islam. Mereka mengatakan bahwasanya yang dikalahkan oleh kaum muslimin itu orang-orang pedalaman, orang-orang pedesaan sana. Coba kalau berani melawan kami ya. Itu tantangan Bani Qainuqa ya. Nah, ternyata ketika dihadapi Bani Qainuqa ini juga mereka pengecut juga ya, yang memang kisahnya diawali oleh kasus ya, kasuistik, saat ada seorang muslimah memilih-milih perhiasan emas di pasar Yahudi Bani Qainuqa ini. Nah, ternyata ada orang Yahudi yang iseng ya, mengikat ujung jubah si wanita ini pada saat dia duduk, sehingga ketika dia berdiri auratnya tersingkap, dan itu dipermalukan di depan umum, ditertawakan oleh orang satu pasar itu. Sehingga saat seorang sahabat melihat saudara muslimahnya dihina, dilecehkan seperti itu, maka bangkitlah emosinya dan dibunuhlah si Yahudi Bani Qainuqa ini yang melakukan pelecehan tadi ya. Dan ketika melihat saudaranya terbunuh, rame-rame mereka membunuh si sahabat ini. Nah, ketika Rasulullah mendengarkan berita ini, maka beliau mengerahkan pasukan dan akhirnya menyerang Bani Qainuqa, mengepungnya, dan mereka akhirnya terusir. Itu terjadi pada bulan Syawal tahun 2 Hijriah, tidak lama. Jadi setelah Nabi menang di bulan Ramadan di perang Badar, itu Syawalnya bisa mengusir Bani Qainuqa di tahun yang sama, 2 Hijriah ya. Kemudian Bani Nadir ya, kisah lengkapnya ada di surat Al-Hasyr. Ini juga bisa kita baca tafsirnya dengan detail. Bani Nadir ini mendapatkan semacam janji-janji palsu ya dari orang-orang munafik. Kalau kalian terusir, kami akan ikut membantu. Kalau kalian perang, kami akan membantu kalian ya. Dari Abdullah bin Ubay bin Salul ya, gembong munafikin di Madinah. Nah, ternyata pada saat Bani Nadir ini melakukan pengkhianatan dari perjanjian piagam Madinah yang sudah dibuat, mereka berkhianat, diberikan waktu untuk mereka lari ataupun keluar ya, supaya mereka tidak terbunuh. Tapi mereka tidak mau, mereka bertahan di benteng-benteng mereka. Maka kaum muslimin merobohkan kurma-kurma, membakar dan menjadikan mereka takut, dan akhirnya mereka tidak sabar dan keluar dari Madinah, terusir dalam keadaan hina ya. Itu terjadi pada tahun 4 Hijriah. Kemudian yang berikutnya Bani Quraidah, itu terjadi pada tahun 5 Hijriah. Mereka juga terusir dalam keadaan hina. Dan yang berikutnya Yahudi Bani Khaybar. Kaum Khaybar ini terjadi pada tahun 7 Hijriah. Nah, jadi mereka ini ya, ketakutan dari kaum muslimin ini ya. Mereka terusir dalam keadaan hina tadi ya, tidak bisa diterima, tidak bisa menyesuaikan diri ya. Sehingga ada yel-yel yang disampaikan oleh kaum muslimin ya di Palestina, dan juga biasanya disampaikan oleh kawan-kawan yang demo di Palestina ya. Itu biasanya Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad sayaud. Nah, itu untuk menakut-nakuti orang-orang Yahudi ya. Ingatlah, ingatlah terhadap kasus Khaybar, wahai orang-orang Yahudi, tentara pasukannya Nabi Muhammad akan kembali. Nah, itu sebagai bentuk penyemangat ya kepada kawan-kawan, biasanya untuk memberikan dukungan moral ya kepada negara Palestina ya, bangsa dan kawan-kawan kita, saudara kita di Palestina. Jadi mereka punya karakter yang penakut,
yang sebenarnya insya Allah mereka akan kalah ya, tetapi kita masih melihat ya, ini kan belum berakhir ya, tapi insya Allah kita yakin ya, seyakin-yakinnya janji Allah tidak akan meleset, kemenangan pasti ada di umat Islam ya. Tapi masih belum saat ini ya, kita masih diberikan peluang oleh Allah Ta'ala untuk berjuang. Kaum muslimin di Palestina berjuang dengan darah, tenaga, nyawa, harta yang mereka miliki, sementara kita berjuang dengan doa-doa kita minimal, juga dengan finansial kita ya, dukungan secara psikologis kepada mereka, berpihak kepada kaum muslimin ya. Itu adalah peluang kita untuk sama-sama terlibat dalam jihad yang telah mereka kobarkan, terutama di 1 pekan terakhir ini ya, insya Allah semoga ada berita bagus ya, saudara kita Palestina bisa memenangkan peperangan ini dan Al-Quds atau Al-Aqsa kembali ke pangkuan kaum muslimin. Demikianlah, semoga ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.